penghiburan. Kepada Bapak disilahkan. Yuda mana Yuda? Saya mau direkam ini. Yuda mana? Yuda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan di sore hari ini. Karena itu kita bangkit berdiri. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagia dan terhiburlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini apabila ia percaya dan melakukannya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sulit memang membayangkan musibah banjir yang datang dengan tiba-tiba. Sama seperti ketika likuifaksi di Sulawesi Tengah datang dengan tiba-tiba, tak pernah terbayangkan sebelumnya. Banyak orang meninggal, korban. Musibah banjir ini banyak membawa korban kepada kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Apakah kesalahan manusia sehingga bencana ini datang?
dan mau mempersalahkan siapa. Kadang-kadang orang bermaksud baik, tapi di balik kebaikan dalam pengertian manusia ada bencana. Ketika orang juga bermaksud yang jahat, tapi di balik rencana yang jahat itu kadang-kadang juga tersembunyi peristiwa-peristiwa yang menguntungkan dan sebagainya. Dan karena itu bagi saya, kita bagaikan Yunus sekarang yang berada dalam perut ikan, atau paling tidak telah dimuntahkan ikan ke darat. Orang mempersoalkan doa Yunus ini. Apa Yunus memang berdoa dalam perut ikan? Bagaimana dia berdoa sementara dalam kekalutan sulit bernafas? Lalu ia merumuskan doa yang amat puitis, yang amat indah. Tapi semua orang sepakat bahwa prinsipnya Yunus dalam perut ikan itu mungkin hanya 1-2 kata. Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan kasihani. Paling sebatas itu kata-kata Yunus dalam kemelut yang luar biasa. Ketika bencana datang, kita nggak bisa keluar dari rumah. Saudara kita, orang tua kita, ayah kita hilang. Nggak mungkin kita ambil waktu 5 menit, 10 menit untuk berdoa seperti Yunus, tidak. Paling kita hanya sebatas menangis, Tuhan, Tuhan tolong. Sebatas itu. Dan nanti setelah Yunus dimuntahkan, barulah dia merenungkan bagaimana Tuhan menjumpai Yunus dalam perut ikan. Bagaimana ia menahan nafas hidup atau memperpanjang nafas hidup Yunus dalam perut ikan, sehingga Yunus harusnya mati karena di dalam samudera raya dalam perut ikan, tapi toh dia bisa hidup kembali. Yunus tidak mampu mengerti luar biasa kasih Tuhan. Ia masuk dalam dunia kematian, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yunus dalam dunia kematian. Dan ia sedikit memberi kesadaran kepada Yunus dalam dunia kematian untuk mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Lalu Tuhan melepaskan Yunus dari perut ikan, dimuntahkan ke darat. Tuhan menjumpai Yunus dalam perut ikan. Tuhan menjumpai Yunus dalam dunia kematian. Tuhan menjumpai Yunus dalam musibah yang amat dahsyat, luar biasa. Dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang terutama kehilangan anggota keluarga, entah anak, suami atau istri, saudara atau orang tua. Dalam kesedihan yang amat dalam ini, Tuhan menjumpai kita. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Dialah yang berkuasa atas kehidupan. Ada orang yang kita anggap belum saatnya dipanggil Tuhan, Tuhan panggil. Ada orang yang saatnya kita pikir tidak mungkin lagi hidup, ternyata Tuhan masih memberi kehidupan. Dan mungkin ada di antara kita yang bisa bercerita pengalaman-pengalaman itu. Kamu kuda tua, abi siapa itu? Kenapa Tuhan? Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa memang Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan, atas kematian. Dan kita tidak diperkenankan untuk saling menyalahkan lagi dalam kondisi ini, tapi belajar untuk melihat bahwa tidak hanya ketika kita kuat Tuhan bersama dengan kita,
Tidak hanya ketika kita punya segala-galanya Tuhan bersama dengan kita, tapi juga ketika kita terasa kehilangan segala-galanya, kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, di sana pun juga Tuhan ada. Luar biasa. Dan karena itu Yunus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus mengatakan hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal. Tapi banyak orang mengatakan, apa yang mau disyukuri kalau kita kekurangan? Apa yang kita mau syukuri kalau kita kedukaan? Kita bersyukur kalau kita sehat. Kita bersyukur kalau kita sembuh. Saya bilang Anda bersyukur kalau Anda sembuh. Kalau Anda tidak sembuh, ya kalau Anda mau bersyukur dalam kesembuhan, berdoalah sakit dulu supaya Tuhan sembuhkan, baru Anda bersyukur. Wah, janganlah. Bersyukurlah Anda tidak sakit. Jangan tunggu sakit parah, baru tunggu sembuh, baru belajar mengucap syukur. Jangan tunggu bencana, baru ketika keluar dari bencana, baru mau mengucap syukur. Tapi kita mensyukuri bahwa Tuhan masih memberi kesadaran kepada kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada orang-orang yang kita kasihi, anak kita, saudara kita, suami, istri, orang tua, meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan karena itu kita bersyukur. Tuhan hadir bersama dengan kita. Sadar atau tidak sadar, kehadiran sejumlah teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali dan tidak mengenal kita, adalah dari Sulawesi Tengah, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Sorako, dan berbagai tempat. Kita nggak pernah berjumpa dengan mereka. Kita nggak kenal mereka dan mereka tidak kenal kita. Tapi Tuhan pakai untuk datang menjumpai kita, mengulurkan sesuatu kepada kita, entah sedikit, itu soal kedua. Ia datang bercerita kepada kita, ia menghibur kita. Itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Makanya saya katakan, Tuhan menjumpai kita dalam kekalutan kita. Tuhan menjumpai kita dalam tangis kita. Dan di tempat yang sepi ini, yang berbeda dengan tempat sebelumnya, Tuhan mau berbicara kepada kita di tempat ini. Aku tidak meninggalkan kamu, aku bersama-sama dengan kamu. Takwai makada kurasumang au puang mipake motusi luuki tak akisi tandan pamipake saung kadok kikan. Tuhan telah mengutus banyak orang. Ada yang satu gereja dengan kita, ada yang beda gereja dengan kita, ada yang berbeda agama dengan kita. Datanglah dari gereja Toraja, dari GKST, dari GKSS, dari gereja Pantai Kosta, dari gereja Kebait, dari Muslim, semua datang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita. Dan saya sudah menyampaikan beberapa informasi kepada beberapa gereja. Kepada GEP Sultra saya berbicara, kepada GKST saya berbicara, kepada GTM saya berbicara. Terima kasih Anda telah dipakai oleh Tuhan untuk melawat warga kami, masyarakat di Luwu Utara. Tuhan memakai Ibu Bapak. Terima kasih Anda memberi diri, dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk datang di tempat ini. Seperti Tuhan datang berbicara kepada Yunus dalam perut ikan, demikian Tuhan datang berbicara kepada kita dalam kondisi yang menyedihkan ini. Dan karena itu kita selalu mengingat kepada Tuhan,
Seperti Yunus, aku akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan aku rindu untuk melihat bait-Mu yang kudus. Kerinduan Yunus luar biasa. Kerinduan kita untuk di samping berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi demikian, akan berjumpa dengan Tuhan dalam rumah Tuhan yang kita mimpikan. Terima kasih Tuhan telah menggerakkan pemerintah untuk menolong kita, dan semua pihak untuk bergerak menolong kita. Bagi saya inilah perpanjangan tangan Tuhan. Dan karena itu kalau kita sadar, bergantunglah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia, yang meninggalkan Tuhan. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kita ini mengatakan hanya Tuhan yang berdaulat. Sehebat-hebatnya manusia, tapi kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa melawan. Saudara-saudara yang terkasih, saya juga tidak mengatakan bahwa Tuhanlah yang mendatangkan bencana ini untuk menguji iman kita. Wah, ini berbahaya kalau kita mengatakan ini Tuhan menciptakan musibah untuk menguji. Tidak. Tapi kadang-kadang Tuhan membiarkan, bukan mendatangkan musibah, membiarkan musibah dan melihat sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita sadar bahwa kehidupan ada dalam tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman yang lalu ini akan memperkuat iman kita, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Dia yang memberi hidup, yang memelihara kehidupan, tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi kita. Ada satu orang di Sulawesi Tengah pernah bercerita, duitnya banyak, rumahnya mewah, segala-galanya ada padanya. Tapi ketika bencana terjadi pada hari kedua, dia mengatakan banyak uang di bank, tetapi satu bungkus Indomie luar biasa artinya bagi saya ketika saya mengalami krisis pangan. Nah, kalau itu saya lalu bank tadi tidak bisa dibuka. Kemudian saya lalu dompet, toko tidak ada. Nggak ada artinya. Tapi orang datang memberikan satu bungkus Indomie, memperpanjang hidup hari itu. Nakwa kiangga yaitu satu bungkus Indomie dibandingkan dengan uang puluhan juta, ratusan juta pada waktu itu. Karena sebungkus Indomie diberikan tepat pada waktunya. Sekecil-kecilnya sumbangan orang, perhatian orang kepada kita dalam kondisi kritis ini jauh lebih berarti, berharga dibandingkan dengan segala-galanya. Selimut ketika kita kedinginan jauh lebih berarti dibandingkan dengan rumah mewah dalam kondisi pada waktu itu. Saya katakan itu untuk mengatakan bahwa inilah cara Tuhan untuk menolong kita. Cara Tuhan yang amat sederhana kadang-kadang, tapi bisa memperpanjang nafas kita, memperpanjang hidup kita, memberi kesempatan kita menyadari untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan menciptakan relasi yang baik dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, keluarga besar Gereja Toraja, menyampaikan rasa duka yang amat dalam kepada ibu bapa, saudara-saudara yang mengalami duka yang amat dalam, baik yang ditinggalkan oleh saudara-saudara anggota keluarga maupun tidak ada keluarga yang meninggal, tetapi kehilangan banyak hal karena musibah ini. Itu juga bagian dari duka. Kami menyampaikan rasa duka yang amat dalam dan selalu berdoa, tetaplah kuat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, seperti Tuhan melepaskan Yunus dari dalam perut ikan. Percaya
Tuhan akan melepaskan kita dari bencana yang amat dahsyat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, dipersilakan puji-pujian keluarga yang pertama, yang kedua solo lansia Jemaat Ebenezer Masamba, yang ketiga sekolah minggu Gereja Toraja Klasis Masamba. Berturut-turut dipersilahkan. Yesus kekuatanku, Roh Kudus menghiburku, menyertai kita di dalam dunia ini. Walau badai menimpa, jangan takut dan bimbang. Yesus tetap setia menjaga, pelihara kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan Yesus tetap setia menjaga dan memelihara kita semua. Walau badai menimpa, jangan takut dan bimbang. Yesus tetap setia menjaga, pelihara kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Sekolah Minggu Klasis Mas Amba.
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat yang kelima, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jalan hidup tak selalu." Ya, ada kotak di depan. Kita tidak pakai pundi, karena silahkan untuk datang di meja di depan. Oh, diedarkan saja karena pundinya sudah tidak tahu taruh di mana. Ada karton di depan. Mari kita juga mendukung pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Ramarada, karena gereja yang di sana sudah tidak akan pernah dipakai lagi karena dia ada di bantaran sungai, dan semua rumah termasuk gereja yang ada di bantaran sungai akan direlokasi. Karena itu semuanya akan hilang. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap. Jauhkan takut putus asa. Sambil persembahan kita berikan, dipersilakan guru-guru sekolah minggu dan solo jemaat Masamba yang terakhir keluarga yang berduka cita. Dipersilahkan.
sudah langsung termasuk tadi Solo Jemaat Masamba. Nah, dipersilakan keluarga Jemaat Ramarada yang berduka. Ayo Edra, ayo anak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat kita. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita menghadap Dia. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Engkau ya Allah, junjungan hidup kami. Allah pemilik hidup ini yang berkuasa atas ciptaan tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah atas segala peristiwa kehidupan kami. Teristimewa apa yang telah terjadi 3 minggu yang lalu. Kami tahu ya Allah, peristiwa itu sungguh berat untuk kami tanggung. Tetapi sesuai dengan firman, sesuai dengan perkataan Yesus, bahwa jika kami datang kepadamu dengan segala beban yang begitu berat di pundak kami tidak akan sendirian, karena Yesus meringankannya bagi kami. Karena itu ya Bapa, kami akan tetap berkata, terpujilah Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau yang memberikan apapun dalam kehidupan kami, harta, orang yang kami kasihi. Karena itu apa yang Engkau beri, dan ketika kami kehilangan, kami akan tetap mengagungkan Engkau. Berat, sungguh amat berat, tetapi biarlah pujian, hormat kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diwartakan dan diberitakan bagi kami oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Musa Salusu. Terima kasih Bapa, memang benar kami bagaikan Yunus, tetapi kami dihidupkan oleh Tuhan.
Dan karena itu kami akan kembali menatap kehidupan kami. Kami akan kembali menatap masa depan kami penuh harapan. Karena di depan kami berjalan Yesus yang adalah Tuhan, penolong, pembela, pembebas bagi kami. Terima kasih Bapa, kami tahu kami tidak berjalan sendirian. Tangan-Mu memegang tangan kami. Dengan begitu erat, Engkau bahkan memeluk kami dan menggendong kami ketika terasa beban luar biasa menyerang hidup ini. Kami tahu, kami mampu, kami bisa, karena Kristus memampukannya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya di dalam kasih penyertaan-Mu. Engkau kiranya memberkati hamba-Mu, Bapak Ketua, Bapak Musa Salulsu, bahkan semua rekan-rekan BPS yang boleh datang dari Tanah Toraja, bahkan wilayah yang juga telah mendampingi kami sore hari ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam pelayanan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau yang telah menuntun mereka dalam perjalanan hingga tiba di sini dengan selamat dalam segala kondisi perjalanan yang tidak baik. Tetapi Tuhan boleh menyertai mereka semuanya tiba di sini saling membagi kasih satu dengan yang lain, dan kami tahu semuanya karena kasih Tuhan sehingga kami boleh berjumpa dengan keluarga dan juga dari BPS. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa untuk segala pengurusan yang akan kami percakapkan, baik dengan BPS, dengan jemaat, dan juga dengan bupati dan anggota dewan. Tuhan turut campur tangan semuanya. Kami tahu kami mampu menata hidup masa depan kami dengan hunian yang baru, dengan hunian yang layak. Karena Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kami hikmat kebijakan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami tahu Tuhan turut serta dalam percakapan perbincangan kami. Bapa yang terkasih, kami pun berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Ramarada, jemaat Ebenezer Masamba, bahkan keluarga-keluarga kami yang muslim, keluarga kami dari gereja Pantai Kosta di Indonesia yang dengan segala penderitaan, kesusahan, dan kehilangan. Kami percaya Engkau menyertai mereka semua Bapa. Engkau melihat ratap tangis, Engkau mendengar erangan mereka. Karena itu balut hati mereka yang terluka. Dan kami tahu Tuhan ada berserta mereka semuanya. Bapa yang terkasih, kami berdoa juga bagi anak-anak kekasih kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka Bapa dalam tumbuh kembang mereka, dalam menghadapi peristiwa yang sudah mereka alami. Engkau pulihkan trauma mereka Bapa. Engkau pulihkan mereka dari peristiwa kemarin, sehingga mereka juga boleh berjalan menatap masa depan mereka dengan sebuah kepastian dan sebuah keyakinan bahwa Tuhan telah menatap masa depan mereka yang jauh lebih baik. Dan mereka boleh bergembira bersama dengan keluarga, boleh bergembira bersama dengan sanak saudara, bahkan dengan teman-teman mereka. Terima kasih ya Allah atas semua penyertaan dan bimbingan-Mu yang telah dan yang akan Engkau kerjakan. Sebagai tanda kasih kami, sebagai tanda kebersamaan kami, sore hari ini kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan berkati semua yang kami berikan hari ini. Kami tahu, kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Dan kami tahu pula bahwa kami tidak akan pernah kekurangan, karena Kristus adalah sumber berkat hidup itu sendiri. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini. Ketika kami akan kembali pulang ke jemaat, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuntun sertai kami dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dengan selamat di sana. Dan kembali kami mengagungkan Engkau dan tetap mengingat akan karya Kristus yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi, keluarga kami. Ini doa sembahyang kami Bapa. Dengarkan doa syafaat kami sore hari ini. Kami bawa, kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang kudus. Itulah nama Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan kami bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah firman yang telah engkau dengar hari ini. Yakin dan percayalah, Kristus membimbing, menyertai engkau. Karena itu pergilah dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu
kembali. Terima kasih untuk ketenangan kita pada sore hari ini dalam mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.